Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Dipa Ramadhani dari kelas Perbankan Syariah Pemasaran B yang akan membawakan materi tentang kaidah pemberdayaan zakat. Untuk materi lebih lengkapnya, mari simak video berikut ini. Nah, pada materi pertama, kita akan membahas tentang pemberdayaan atau charity, di mana definisinya pemberdayaan atau empowerment itu upaya meningkatkan kapasitas mustahik atau penerima zakat agar mandiri secara ekonomi melalui program produktif, contoh pelatihan, modal usaha, dan pendidikan. Kemudian ada charity atau bantuan langsung, di mana memberikan bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. Berikutnya tentang dana non-halal atau sumber dan penyaluran dana dalam Islam, di mana sumber dana non-halal itu yang berarti berasal dari hasil riba, judi, penipuan, atau transaksi haram lainnya. Kemudian hukum mengelola dana non-halal ini dilarang digunakan untuk operasional lembaga zakat atau program Islam. Berikutnya yakni dana non-halal atau sumber dan penyalurannya dalam Islam, di mana sumber dana non-halal ini hasil riba, judi, penipuan, atau transaksi haram lainnya. Yang kedua, ada hukum mengelola dana non-halal, di mana dilarang digunakan untuk operasional lembaga zakat atau program Islam sebagaimana tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 surah 2, di mana solusinya yang pertama dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui, kedua disalurkan kepada kepentingan umum non-ritual atau contoh infrastruktur umum tanpa menyebutnya sebagai sedekah. Kemudian terakhir dibersihkan dengan cara mengonversi ke dalam bentuk barang yang bermanfaat. Selanjutnya tentang penempatan dana ZIS di bank konvensional, hukumnya makruh atau menghindari karena bank konvensional menggunakan sistem riba dan zakat harus dikelola secara syariah. Kemudian alternatif syariahnya yaitu menyimpan dana ZIS zakat infak sedekah di bank syariah atau baitul mal, dan jika terpaksa di bank konvensional dipisahkan dalam rekening non-giro atau tanpa bunga. Selanjutnya tentang mobilisasi zakat melalui relawan sebagai jelas, di mana para relawan mensosialisasikan zakat ke masyarakat, pendataan mustahik, dan pengumpulan dana penyaluran zakat, di mana kaidah syariahnya dia harus amanah, di mana relawan harus jujur dan transparan dan dinilai dengan kompetensi memahami fikih zakat. Hak relawan sendiri boleh diberi insentif dari dana operasional atau bukan dana zakat, kecuali jika relawan termasuk amil zakat yang memenuhi syarat. Terakhir tentang pengelolaan zakat menurut fikih, di mana prinsip pengelolaan ada kepatuhan pada 8 asnaf pada Quran Surah At-Taubah ayat 60 surah 9, di mana fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian prioritas, di mana konsumtif untuk fakir atau miskin yang tidak mampu bekerja, dan produktif untuk mustahik yang berpotensi mandiri, dan transparansi, di mana laporan keuangan publik, dan tahap pengelolaan, pengumpulan, pendataan, distribusi, dan evaluasi.